Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang terhormat Takmir Masjid Al-Fajar, Wakil takmirnya Ustadz Agus, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah sore hari ini saya pertama kali mengucapkan terima kasih atas undangan silaturahimnya. Saya sebelum menyampaikan mau klarifikasi sebentar. Pertama, saya ini bukan Ustadz. Oke. Yang kedua, tidak perlu kebingungan untuk harus menempelkan gelar secara secara detail gitu. Sudah, sampun Mas Hamdan mawon cekap Pak. Karena saya itu mencari-cari dalilnya, mencari bukti dan fakta untuk gelarnya Rasulullah. Rasulullah niku sampun haji napa dereng Pak? Nah, saya itu dari kecil sampai sekarang belum pernah mendengarkan khotib sholat Jumat itu menyebut nama Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Pernah mendengar tidak? Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Ali, betul toh? Nah, jadi sebenarnya ini adalah teladan dari para sahabat, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya, bahwasanya kita tidak perlu dipusingkan dengan embel-embel itu. Nah, nanti khawatirnya karena kita terlalu fokus pada itu, kita fokusnya ngafalin gelar-gelarnya saja itu Bapak Ibu. Islam itu mengajarkan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi yang lain. Jadi perlu saya tegaskan, saya bukan ustadz, tidak perlu kita fokus di gelar-gelarnya, apalagi ada kan yang gelarnya itu direnteng begitu Pak. Logikanya ya, kalau panjenengan sudah haji itu harus dikasih gelar haji, harusnya setelah sholat kan gelarnya juga sholat Pak. Jadi kalau mau lengkap ya nama saya itu Mas Doktor Syahadat Puasa Zakat Sholat Haji Hamdana gitu. Jadi itu tidak perlu dan itu bukan keteladanan dari Rasulullah, meskipun tidak salah gitu. Panjenengan memanggil yang sudah haji dengan gelar haji silahkan, itu tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah kemudian kita memaksakan orang lain memanggil kita dengan panggilan itu. Kalau diundang untuk jagong, diundang untuk pengajian, kok suratnya tidak ada Bapak Haji atau Ibu Hajah, nggih jenengan rawuh mawon Bu. Karena itu sama sekali tidak mengurangi status kita, tidak mengurangi nilai kita. Karena keutamaan kita di hadapan Allah itu adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka dari itu mari dari Nabi, dari sahabat itu kita betul-betul fahami kepribadian dan kehidupan beliau, kemudian kita berusaha meneladaninya. Sekarang kalau misalnya saya tanya yang ada di masjid ini apakah mencintai Nabi Muhammad, pasti semuanya menjawab mencintai. Tapi kalau pertanyaannya kemudian ditambah, siapa nama istri-istri beliau? Anak beliau yang laki-laki siapa saja namanya? Yang putri berapa, siapa namanya? Melangkah lagi, sebutkan 30 nama sahabat Nabi. Coba kalau misalnya adik-adik nanti disuruh sebutkan 30 nama pemain bola.
Kita tidak mengatakan mencintai sepak bola, tetapi faktanya kita lebih hafal nama-nama pemain bola daripada nama para sahabat Rasul. Sekarang Bapak Ibu pertanyaannya, kalau kehidupan Rasulullah saja kita tidak kenal, lantas apa yang akan kita teladani? Kita tidak kenal akhlaknya Rasulullah, kita tidak kenal sifatnya Rasulullah, kita tidak kenal Rasulullah kalau berbicara dengan perempuan seperti apa, Rasulullah kalau berbicara dengan nenek-nenek bagaimana, Rasulullah berbicara dengan orang Yahudi, dengan Nasrani. Baru nama saja kita sudah sulit menjawabnya. Nah sekarang apa yang akan kita teladani dari orang yang kita sebenarnya belum kenal, Pak? Akhirnya tidak kenal ini, tidak kenal itu, sing nempel di sini adalah Nabi Muhammad bojone akeh. Bismillah, poligami sunnah Rasul. Akhlaknya tidak meneladani Rasul, sifatnya tidak meneladani Rasul, tetapi inginnya yang itu gitu. Nah, jadi harus ada refleksi bersama, introspeksi bersama bahwasanya jangan sampai beragama kita ini, meneladani Rasulullah ini jangan berhenti di ucapan saja, jangan hanya berhenti di kata-kata. Kan banyak itu Bapak Ibu, saya yakin jamaah di sini tidak ya. Ada orang yang membatasi secara sempit. Islami itu adalah orang yang merubah semua kata-katanya dengan bahasa Arab. Yang sebelumnya mas, mbak menjadi akhi, ukhti. Sebelumnya jenengan, kowe, kamu berubah menjadi antum. Ini tidak salah Bapak Ibu. Yang salah adalah ketika kita memahami, meyakini bahwasanya mengubah nama-nama ini, mengubah kata-kata ini menjadi bahasa Arab, otomatis menjadi Islami. Sekarang kita lihat sejarah. Abu Lahab niku ngomongi pakai bahasa Jawa apa bahasa Arab, Bu? Namanya aja Abu Lahab ya. Orang-orang kafir Quraisy itu kalau ngomong itu pakai bahasa Arab apa pakai bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu tidak menjadi patokan otomatis orang yang pinter ngomong bahasa Arab berarti agamanya bagus, pengamalan agamanya bagus. Mahir berbahasa Arab baik, karena itu kunci untuk memahami agama. Tetapi berhenti kemudian menganggap orang yang bisa berbahasa Arab otomatis Islami, dia pasti ustadz, dia pasti mengamalkan agama yang baik. Ini yang kurang tepat. Karena perampok di Saudi niku ngomongin ya Arab sedanten. Abu Lahab iku nek nyeluk bojone ya mungkin ummi, akhi, ukhti gitu ya. Maka kita jangan berhenti hanya di label-label ini saja. Oke, itu pengantar agar kita merefleksikan sejauh mana sebenarnya peneladanan kita terhadap Rasulullah dan para sahabat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sore hari ini tadi panitia sudah menyampaikan kita akan berbicara tentang pemaafan. Indahnya saling memaafkan. Ini biasanya tema halal bihalal, Pak. Tapi bagus, saya kurang setuju ketika halal bihalal itu dimaknai sebatas minta maaf, apalagi minta maafnya hanya basa-basi. Coba loro atine luar biasa, terus tiba-tiba ada orang datang, Bu, salaman kalian jenengan, kosong-kosong yo. Kita yang mungkin dihina, kita disakiti, tiba-tiba ada orang datang hanya sebatas basa-basi, kosong-kosong, terus kita memaafkan. Nah, ini kita akan bahas sebenarnya pemaafan itu seperti apa. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, memaafkan itu artinya adalah proses. Ini kata kuncinya harus saya jelaskan dulu nih. Jadi memaafkan itu bukan hanya sebatas jaluk sepuro, sebatas kosong-kosong, sebatas minta maaf. Hanya dengan kata-kata. Memaafkan itu adalah proses yang dilakukan dengan sengaja, sukarela, tanpa paksaan ya.
Paksaan itu kan contohnya, kalau kamu tidak meminta maaf dalam 2 kali 24 jam, saya akan lapor polisi. Nah ini dengan paksaan ini. Bukan pemaafan, bukan al-afu yang difahami di dalam Islam. Jadi proses, yang namanya proses itu kan butuh waktu. Tidak hanya sekedar mengucapkan minta maaf terus hilang semuanya. Tidak. Jadi pemaafan itu butuh proses, harus dilakukan dengan sengaja, dengan sadar, dengan sukarela. Kemudian efeknya ini seringkali kita lupa. Setelah memaafkan itu harus ada efek perubahan dalam sikap, perubahan dalam emosi. Mental masyarakat kita tidak seperti itu, Pak. Kalau sudah minta maaf itu langsung mentalnya mental kosong-kosong, tidak punya salah, waktunya untuk berbuat salah lagi. Nah ini yang harus kita pahami betul-betul loh. Sekarang begini Bapak Ibu, kalau panjenengan merasa berdosa, merasa bersalah kepada Allah, jenengan minta maaf sama Allah, apakah setelah itu, wah wis resi aku iki, bismillah sesuk gawe dosa maneh? Kan boten. Filosofi orang yang meminta maaf itu adalah kita minta maaf dengan tulus, kemudian setelah itu ada perubahan perasaan, ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku. Ya, emosi-emosi yang negatif itu berubah. Maka dari itu saya di awal menegaskan, memaafkan itu bukan hanya sekedar kata-kata. Memaafkan itu proses itu kan butuh waktu yang panjang. Ya, nanti kalau pembahasannya lebih luas, nanti cara memaafkan, pilihan kata-katanya itu dibahas dengan detail lagi nanti itu. Ya, nah. Kalau dalam teori psikologi Bapak Ibu, memaafkan itu forgiveness, kalau bahasa Inggrisnya, permaafan itu ada yang disebut sebagai konstantif, ada yang disebut performatif. Ada dua ini. Kalau konstantif itu adalah memaafkan secara teori, hanya sekedar lisan saja. Nah ini yang sering kali kita lakukan. Misalnya ya, kita lagi jalan terus nyenggol, refleks kita, oh ngapunten ya, ini bukan masuk dalam definisi permaafan yang sedang kita bahas. Ya. Atau misalnya ada orang berbuat salah tapi kita maklumi kesalahan itu, ya itu bukan masuk dalam definisi. Misalnya kita lagi nongkrong di teras masjid, terus ada teman kita jalan nyenggol teh terus jatuh. Ngapunten nggih, mohon maaf. Kita sebenarnya kan tidak merasa itu sebagai sebuah kesalahan. Itu wajar karena nyenggol. Kita sedang tidak membahas permaafan yang seperti ini. Kita membahas yang lebih luas, yang lebih dalam dari itu. Nah, itu yang pertama tadi, itu namanya konstantif, itu teorinya saja. Dan kita seringkali berhenti hanya di sini. Akhirnya karena pemahamannya sederhana seperti ini, seolah-olah kalau sudah minta maaf sudah selesai masalahnya. Ya, kalau sudah minta maaf sudah beres. Yang lebih bahaya lagi, memaafkan atau maaf itu berarti menghalalkan kesalahan yang sudah dilakukan. Misalnya ada orang, naudzubillah ya, terjadi di antara kita, minjem uang, terus lama nggak dibayar, habis itu mohon maaf ya aku belum bisa mengembalikan uang kamu. Niku uangnya ya, utangnya tasih nomor boten Bu? Tasih. Jadi minta maaf iya dimaafkan karena apa? Karena sudah lama tidak dibayar sesuai dengan perjanjian, tetapi hutangnya ini masih tetap ada. Ada perempuan menikah sama laki-laki terus naudzubillah diselingkuhi. Kemudian minta maaf, istrinya memaafkan. Apakah dengan memaafkan ini kemudian perselingkuhan menjadi halal, Bu? Boten. Nah, seringkali nanti yang kemudian disalahpahami adalah orang kalau sudah memaafkan itu seolah-olah perbuatannya menjadi wajar, menjadi boleh. Ini harus ada ketegasan. Nanti detailnya akan kita bahas. Nah, yang kedua tadi itu namanya performatif. Perform itu kan penampilan. Perform itu adalah sikap. Jadi minta maaf, yang permaafannya itu kemudian menghasilkan perubahan perilaku.
Nah sekarang ayo kita semuanya refleksi nih. Tidak ada di sini, siapa di sini yang tidak pernah berbuat salah, Bu? Boten enten. Ini ada kisah teladan yang baik sekali dari Nabi Isa. Nabi Isa itu mengatakan ya, yang salah ya salah, yang benar ya benar. Tetapi beliau ini kan hidup di lingkungan Yahudi dan agama beliau adalah Yahudi. Ya, Kristen itu kan kemudian yang setelahnya. Ini menurut para pakar sejarah. Nah, ada seorang pelacur, Bapak Ibu. Itu sama rahib-rahib Yahudi akan dilempar, akan dipukul, akan dihukum, dirajam. Nabi Isa tidak mengatakan bahwasanya pekerjaan pelacur itu boleh, tidak. Beliau tetap mengatakan ini tidak boleh. Ini haram. Tetapi beliau mengatakan, kalian yang ingin menghukum orang ini coba deh refleksi, introspeksi, siapa di antara Anda semuanya yang belum pernah berdosa. Kalau ada yang belum pernah berdosa, silahkan melempari dia. Terserah dihukum sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Nah akhirnya tidak ada yang mau mengungkapkan. Kita tidak sedang membahas itu, tapi kita membahas mental ini tadi yang dibangun. Kesalahan adalah kesalahan, tetapi kita sebagai manusia pasti semuanya sudah pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah. Ini yang harus kita tanamkan betul-betul. Kita ini pernah berdosa dan sepertinya pasti ini kita nanti ke depan juga akan terus berbuat salah. Yang membedakan adalah kesadaran kita dan kemudian sikap mental tobat kita. Itu ya Bapak Ibu, ada performatif, ada konstantif. Yang konstantif itu hanya teorinya saja, yang performatif itu adalah perubahan perilaku. Harusnya kita ada di posisi yang kedua. Nah, tadi sudah saya sebut memaafkan itu seringkali disalahpahami. Yang pertama, seringkali kesalahpahaman muncul di kita, memaafkan otomatis melupakan kesalahan. Mboten nggih? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah melupakan kesalahan. Karena itu akan membuat kita lebih berhati-hati lagi. Kita sudah pernah dikhianati, terus kita lupakan, ya nanti dikhianati lagi, Bu. Melupakan lagi, dikhianati lagi, jangan. Karena teori kesalahan itu, kalau ada orang melakukan kesalahan sekali, mungkin itu khilaf. Tapi kalau kesalahan yang sama dilakukan 2 kali, itu namanya keputusan. Ini biasanya yang jadi korban kesalahpahaman ini ibu-ibu perempuan. Disakiti suaminya, dikhianati suaminya, disakiti orang lain, dilupakan. Akhirnya disakiti lagi, memaafkan lagi, disakiti lagi, memaafkan lagi. Ya, teori kesalahan itu Bapak Ibu, kesalahan yang pertama itu bisa jadi khilaf. Tapi kalau sudah kesalahan sama dilakukan 2 kali, itu namanya keputusan. Kalau kesalahan dilakukan yang sama 3 kali, itu namanya sudah mental dan sikap. Tidak sulit akan berubah itu. Ya. Dan oke, yang pertama harus kita pahami, memaafkan itu bukan berarti melupakan. Yang kedua, memaafkan itu bukan tanda kelemahan. Justru orang yang memaafkan itu memiliki sifat yang luar biasa hebatnya. Bukankah Allah juga punya sifat Maha Pengampun? Jadi justru sikap memaafkan ini adalah sikap yang hebat, sikap yang tinggi derajatnya. Bukan sikap yang lemah. Ini yang harus kita pahami bersama. Jangan memaafkan bukan berarti melupakan, memaafkan bukan berarti tanda dari lemah. Memaafkan itu bukan hanya pada orang-orang yang dekat dengan kita saja. Ini juga perlu kita catat Bapak Ibu. Semakin kita dekat dengan orang, potensi untuk menyakiti akan semakin besar. Leres nama boten niki. Jenengan teng pasar, Bu.
Ada orang tidak jenengan kenal, terus ngomong sesuatu yang menyakitkan. Jenengan tidak kenal dia, tidak tahu siapa namanya, hanya berpapasan saja, kemudian dia ngomong sesuatu yang menyakitkan. Beberapa menit setelahnya kita akan lupa itu. Tetapi kalau sesuatu yang menyakitkan itu terlontar dari orang yang sudah dekat dengan kita, sudah akrab dengan kita, itu sakitnya akan lebih membekas lagi. Makanya justru orang-orang yang berpotensi untuk melakukan kesalahan itu adalah orang-orang terdekat. Makanya kenapa silaturahim halal bihalal itu yang paling pertama kali adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Ini kan kita tidak, seringkali malah ketika lebaran itu kita pulang kampung mudik, orang-orang yang tidak pernah kita berinteraksi dengannya. Harusnya yang paling layak untuk kita minta maaf adalah orang-orang terdekat kita, tetangga kita, keluarga kita, kerabat kita yang sehari-harinya kita berinteraksi. Nah, kemudian tadi kesalahpahaman, tadi di awal sudah saya singgung, salah paham tentang memaafkan ini adalah apa? Ketika kita memaafkan sesuatu, seolah-olah sesuatu atau kesalahan yang dimaafkan itu berubah menjadi dibolehkan. Ini salah, ini tidak benar. Ya. Oke, poin berikutnya adalah kenapa harus memaafkan sekarang? Kalau bahasa yang sering kali disampaikan adalah Gusti Allah aja Maha Pengampun. Kenapa kita sesama manusia tidak bisa memaafkan? Bapak Ibu, ketika kita, tapi ingat ya, memaafkannya definisinya yang tadi itu, bukan hanya sekedar ya wis kosong-kosong tapi ternyata hatinya masih ngedumel, tidak. Tetapi yang betul-betul memaafkan yang sebenarnya. Satu, Bapak Ibu, kita akan bebas dari beban. Jenengan kalau masih membenci, jenengan kalau masih belum memaafkan, ketemu orang itu saja, jenengan akan kepikiran. Nama orang yang berbuat salah kepada kita itu terdengar di telinga kita, hati kita sakit. Tetapi kalau kita sudah memaafkan, kita sudah legowo, sudah tidak ada beban lagi. Jadi justru memaafkan itu sebenarnya adalah cara terbaik untuk mengurangi beban psikologis. Ya. Jangan sampai orang yang berbuat salah itu tidak merasa bersalah, dia tidak terbebani, justru yang tersiksa adalah kita. Karena apa? Karena kita masih memendam rasa sakit, kita masih memendam dendam. Nah, kemudian yang kedua, memaafkan itu, ini saya ambil dari sisi psikologis dulu ya. Yang kedua, memaafkan itu mengurangi luka. Memaafkan itu menyembuhkan luka. Semakin lama kita menyimpan dendam, semakin lama kita menyimpan rasa marah, itu akan semakin lama luka itu ada di hati kita. Rugi Bapak Ibu. Waktu yang sedemikian banyaknya ini, ada banyak aktivitas kebaikan-kebaikan yang harusnya kita lakukan, tetapi kita ganti dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Selanjutnya, kenapa kita harus memaafkan? Tadi di awal sudah kita sebut, kita adalah manusia, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau kita kalau kita bersalah, kita kan juga merasa orang yang kita lukai hatinya itu kalau bisa memaafkan kita. Mari kita letakkan posisi itu di posisi orang yang kita sakiti. Kita berpotensi menyakiti orang lain, dan orang yang paling berpotensi untuk kita sakiti itu adalah orang-orang terdekat kita. Mohon maaf ini ya, ini fakta saja Bapak Ibu. Jenengan gak usah ngerespon apapun, kita refleksikan saja. Bapak-bapak ini kalau misalnya marung, tenghik Pak, kita pesen kopi, itu kopinya kita mesennya dengan sopan napa mboten Pak? Sopan. Meskipun kopinya tidak enak, tetap bayar napa mboten Pak? Tetap bayar. Itu orang asing, kita senyumi orang itu, kita bayar kopi yang tidak enak itu. Setelah itu kita pulang ke rumah Pak, istirahat tidur, pagi-pagi ada perempuan Pak yang masih setia nungguin kita, bikinin kopi tanpa disuruh, tanpa dibayar, kopi nira enak, dipisui Pak.
Nah makanya tadi saya bilang orang yang paling berpotensi disakiti itu adalah orang yang paling dekat. Semakin jauh kita dengan orang lain, kita akan semakin sopan itu Pak. Coba kita refleksikan, berapa kali kita membentak anak kita, nyubit anak kita, gara-gara anak kita nyenggol anak orang lain. Yang bisa jadi yang salah sebenarnya bukan anak kita. Bukan berarti Bapak Ibu kemudian kita harus menyakiti anak orang lain, boten. Tetapi pola pikir kita adalah mereka itu kan orang yang paling dekat dengan kita, tapi kenapa justru kita mendolimi? Orang yang berkeluarga ini, coba kita refleksikan. Ketika kita masih kecil, orang yang paling kita repoti sinten Bapak Ibu? Orang tua nggih. Nggih. Kita sekolah, kita kuliah, yang direpoti sinten? Orang tua. Kita menikah, punya anak, sing dititipi putune sinten? Coba bayangin. Pembantu aja Pak, sekarang saulan 1 juta Pak. Rewang yang hanya ngemong anak itu 1 juta. Kita dengan enaknya nitip sama bapak ibu kita yang sudah kita repoti sejak kecil. Tua-tua wis boyoken umure 70 isih dikon gendong butuh. Sudah gitu putune makan permen, ngomelin bapak ibunya. Pak, Bu, kan nggak boleh ngasih makan permen anak tuh kan. Wis ora dibayar, nyusahin, tua-tua disuruh ngerumat anaknya, sudah gitu diomelin. Tapi ketika dititipin ke daycare atau apa, kita masih sopan itu. Mohon maaf anak saya tadi nangis kenapa tuh kan. Jadi orang yang paling berpotensi kita sakiti itu sebenarnya adalah orang terdekat kita. Bapak ibu ini kalau ditanya, termasuk saya kalau ditanya, ini introspeksi untuk saya juga loh. Ketika kita ditanya, anakmu nek diijoli duit untuk piro? Pasti kita mengatakan anak segala-galanya melebihi segala-galanya. Tapi faktanya Bapak Ibu, kenapa anak kita titipin tetangga? Kenapa anak kita titipin pada handphone? Kenapa anak kita titipin pada sepeda motor? Harusnya kita sadar itu adalah kezoliman yang kita lakukan pada orang yang seharusnya kita perhatikan dan kita cintai. Anak-anak juga demikian. Coba deh mbak-mbak itu, ini ada beberapa mbak yang masih muda. Jenengan kalau curhat sama siapa mbak? Sama temennya Bu. Sing bayari data HP ibu bapak tapi curhatnya sama story WA, curhatnya sama Instagram, curhatnya sama Facebook. Bapak ibu itu tidak tahu kita itu deket sama cowok yang mana, tetapi orang sak sekolahan, orang sak kampus tahu kita sedang pacaran sama siapa. Padahal nek malam minggu sing bayari mie ayam ya bapak ibu nih. Nek loro sing ngeterno ning klinik ya bapak ibunya. Nah Idul Fitri itu nanti Bu, lihat story WA-nya anak-anak kita Bu. Wah ibuku, bapakku, segala-galanya. Tapi coba nanti jenengan refleksi, berapa menit tatap-tatapan mata sama bapak ibu terus ngomong Mbak. Coba jenengan refleksi, lebih banyak ngomong sama siapa? Sama temen atau sama bapak ibu? Padahal bapak ibu jenengan itu tidak pernah berpamrih sama sekali. Orang tua itu, ini yang bapak ibu pasti sudah mengetahui, sudah paham betul ini. Orang tua jenengan itu Mbak, tidak punya segala-galanya memang. Tapi yakinlah, orang tua kita itu memberi kita segala-gala yang mereka punya. Gak usah mikir, oh enak ya bapak ibu, oh enak ya orang tuanya kalau itu. Jenengan lahir Mbak, bapak ibu jenengan itu tidak pernah kepikiran nukar kita dengan anak orang lain. Jenengan lahir, kita lahir gitu ya digendong. Kok dilalah ngapunten, wajahnya tidak ganteng seperti artis Pak. Napa jenengan kepikiran, Bu, iki kok elek Bu ya? Diijoli untuk ora gitu kertambah, nggak ada Pak. Kita ini sebagai anak tidak pernah ranking satu pun, tetap nama kita tidak dicoret dari keluarga. Sejelek-jeleknya kita adalah anak yang paling ganteng bagi bapak ibu kita. Sebodoh-bodohnya kita tetap dianggap anak oleh orang tua kita. Ada nggak? Coba ini mbak-mbak itu ya, jenengan nggak usah jawab Mbak, refleksi aja. Pernah nggak ibu jenengan itu tiba-tiba secara serius duk gini duk, serius duk. Biaya meteng sangang wulan 10 juta duk, ngeden 10.000. Ya,
Lahiran normal 5 juta, sesar 10 juta. Biaya pempes 3 tahun, satu pempes 1.500 kali 3 tiap hari kali 3 tahun. Biaya cebok 1.000, cebok plus mencret 1.500. Biaya nyuapin gini gitu. Coba Mbak bayangin, harta kita semuanya sampai kita mati tidak akan bisa membalaskan itu. Makanya ini tolong difahami betul-betul. Yang jadi masalah kita itu Bapak Ibu, kalau diomongin seperti ini nggih sadar Bu. Kadang yo pengen sedih, pengen nangis. Engko nek wis bubar teko masjid yo beda malih Bu. Nah makanya kesadaran itu harus muncul dari diri kita sendiri dulu. Ibu-ibu juga begitu Bu. Ibu-ibu yang bekerja ini, jenengan maca ayu teng griya napa teng kantor Bu? Lho dadi ayune kangge sinten Bu? Kangge kantori, kangge kanca-kancane. Muleh-muleh dasteran bolong-bolong 2 minggu durung diumbah. Nah, jadi gini ya, kesalahan yang kita lakukan itu ya seperti ini Bapak Ibu. Faktanya kita dalam berumah tangga, dalam berkeluarga adalah ini. Ini yang harus kita sadari bersama-sama. Bukan berarti kemudian jenengan ke kantor itu terus pakai daster mboten. Tetapi kita harus ingat, orang yang wajib kita berikan penampilan terbaik adalah suami. Bapak-bapak juga begitu. Jangan bawaannya itu pengen nafkahi semua wanita di dunia Pak. Ya. Jadi nggak usah perlu kasihan. Yang kita kasihani yang pertama kali, yang paling layak, yang paling berhak itu adalah istri kita. Ya. Nah, jadi mari kita bawa kesadaran itu ke dalam keseharian kita. Belum lagi nanti misalnya ya, saya setiap kali kajian seringkali saya menyampaikan ini. Untuk kesadaran-kesadaran seperti ini ya, semoga menjadi kesadaran kolektif nantinya. Ibu-ibu, umpamanya jenengan ini nonton sinetron. Saya nggak tahu ibu-ibu masih suka sinetron atau tidak. Atau kalau mbak-mbak itu drama Korea nontonnya ya, drakor mbak. Atau adik-adik gini film Superman. Coba Pak, bapak-bapak pasti ngertos Superman nggih. Enten tiang jaler Pak, sing pake ning jaba Pak. Terus saged mabur, jenengan percaya mboten niku? Mboten toh? Mboten percaya. Berarti itu kan cuma acting, cuma settingan gitu aja ya. Iya. Ibu-ibu kalau ada sinetron, ada perempuan disakiti, diselingkuhi, ditampar, diinjek-injek sama mertuanya di sinetron tapi itu betul terjadi atau hanya acting Bu? Acting nggih. Tapi jenengan derek nangis Bu. Emosinya sampai terbawa. Nggih toh, nontonnya sak jam sampai nek ono artisnya ku iso dilempar pakai sendal. Padahal itu hanya acting. Berjam-jam. Bisa jadi kalau itu tayang di bioskop kita bayar bioskopnya. Saya sedang tidak menyalahkan itu Bapak Ibu. Boleh, itu hiburan. Bisa jadi kisah-kisah yang ada di film, yang ada di sinetron, ada di drama Korea, itu bisa kita ambil hikmahnya. Sekarang pertanyaannya adalah, wow, sholat asar pinten menit Pak? Sholat subuh berapa menit Bu? Saged nangis Bu? Kalau sinetron itu yang acting, jenengan bisa nangis. Kenapa sholat subuh yang hanya 5 menit, 7 menit, tidak ada actingnya di situ? Kok pikirannya macam-macam Bu? Nonton drama Korea khusyuk berjam-jam. Sholat maghrib 5 menit, pikirannya macam-macam. Allahu Akbar khusyuk, Allahu Akbar ruku. Enggak maaf apa ya? Sami Allah liman hamidah, ya Allah cicilanku durung lunas. Allahu Akbar, mikir nanti sahurnya pakai apa. Hanya 5 menit, mari kita betul-betul serius. Ini kan di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa untuk dunia yang sementara kita serius sekali menjalaninya, tetapi untuk akhirat yang selama-lamanya kita menjalaninya dengan bercanda. Jadi mari kita refleksikan itu semuanya Bapak. Hubungan kita juga demikian. Panjenengan dengan keluarga. Kita ini tanpa kita sadari sering mendolimi tetangga Bu. Padahal orang yang pertama kali menolong kita di saat kita butuh bantuan segera itu tetangga atau dulurin jenengan sing teng Jakarta Pak? Tetangga.
Tapi anehnya ketika kita ada acara ngerepoti tonggone melu blonjo, melu masak, melu macam-macam, mengorbankan waktu, mengorbankan harta, mengorbankan pikiran. Gara-gara tetangga tidak nyumbang uang, kita tidak merasa dia sudah berjasa dengan kita. Tapi giliran ada temen yang dari Sumatera datang nyumbang 10 juta, langsung ditulis di story WA, Masya Allah baik sekali ya temanku. Ada orang yang mengorbankan pikirannya, perasaannya, waktunya, kita tidak anggap sebagai sebuah pengorbanan. Ini menandakan apa? Menandakan kita ini sudah menyempitkan makna pengorbanan. Orang baik adalah orang yang ngasih duit. Bapak Ibu, Allah menciptakan manusia ini beragam. Ada yang rezekinya banyak, duitnya banyak. Ada yang rezekinya harta, rezeki hartanya tidak banyak, ya sedikit. Jadi kalau ada orang yang gajinya masih 3 juta sebulan, kok nyumbang masjidnya itu 500.000 ketika Ramadan, itu kan pun ageng toh Bu. Giliran ada orang yang uangnya miliaran, nyumbang masjid gur 1 juta, itu kita pujinya luar biasa. Kita melihat sesuatu itu sekarang dengan angkanya, tidak dengan nilainya. Ada orang tidak punya uang, dia nyumbang 10.000, bandingkan dengan orang yang kaya raya nyumbangnya 10 juta. Memang angkanya lebih besar 10 juta, tetapi nilainya itu sebenarnya lebih besar yang 10.000 ini. Karena dia menyumbang 10.000 di saat dirinya tidak punya apa-apa. Misalnya lagi ini ilustrasi ya. Ada orang jadi takmir masjid, tidak pernah menyumbang uang di masjid, tetapi dia nyumbang tenaga, dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang bersihin karpet, matiin lampu, nyalain lampu gitu. Waktunya banyak dikorbankan untuk masjid. Seringkali kita menganggap remeh orang-orang yang seperti ini. Tetapi giliran ada pejabat, anggota dewan, pernah tersangka korupsi, terus nyumbang masjid 1 miliar Pak. Sak masjid cium tangan Pak. Kenapa? Karena kita menganggap angka melebihi nilai. Kita menganggap angka melebihi nilai. Maka dari itu mari sekarang kita letakkan dengan adil. Mari adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, lihat orang tua kita sebagaimana kita harusnya melihat orang tua. Ibu-ibu, istri melihat suami sebagaimana istri melihat suami. Jangan dibolak-balik. Jangan mendolimi hubungan-hubungan kita itu. Nggih. Bapak-bapak kalau istrinya ulang tahun ke-50 pun mboten usah batin sing macem-macem Pak. Ya Allah, iki nek diijoli selawi loro iso apa ora ya gitu. Enggak usah Pak. Istri kita yang umurnya sudah 50 tahun itu, bayangkan masih tetap setia dengan kita yang tidak berubah. Bahkan berubah menjadi lebih jelek. Kita lebih tua. Tapi masih tetap setia loh Pak. Dia tidak berubah menjadi mencintai Raffi Ahmad misalnya. Tetap mencintai kita. Jadi kalau misalnya panjenengan megang tangan istri, kok tangannya berkerut, tangannya keriput, harusnya cintanya semakin dalam. Karena tangannya berkerut keriput ini kecipratan sanko goreng lilih, jabuti suket, ngosoki WC, ngeroki bojone, goreng nasi goreng, masak. Makanya tangannya berkerut, makanya tangannya tidak halus lagi. Ibu-ibu juga demikian. Kalau melihat suaminya, ya jangan pikirannya jangan macam-macam. Itu namanya adil. Ya, adil. Adil ini apa Pak? Adil itu wad'ul asya fi mawadhi'iha. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Lawan kata adil apa? Zalim. Menempatkan tidak pada tempatnya. Saya sering kali di kajian, kalau saya masih pertama kali di tempat itu, saya akan sampaikan ini Pak. Karena ini prinsip utamanya. Islam itu datang untuk menegakkan keadilan. Islam itu datang untuk menghilangkan kezaliman. Kita mungkin hafal definisinya, tetapi penghayatannya belum. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, gini sederhananya Pak. Nah ini kan tehnya mau dibagi. Teh itu gunanya untuk apa? Diminum. Kita berbuat adil pada teh berarti kita meminum teh. Ibu-ibu nanti sahur goreng
tempe, gorengnya pakai apa Bu? Minyak goreng. Nah, jadi ini bojo kula niku sing paling larang Sanko Bu, anggap aja Sanko gitu. Air mineral itu apa? Airmu yang paling bagus. Oke. Bensin yang paling bagus apa Bu? Pak? Pertamax. Oke. Sampomu dereng enten nggih. Sampo, oke. Sampo misalnya pakai Rejoice. Kalau kita sampoan pakai Rejoice, goreng tempe pakai Sanko, minum teh, isi bensin pakai Pertamax, seolah-olah tidak ada masalah kan Bu? Bukan seolah-olah, memang tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita adil terhadap barang-barang itu. Coba sekarang kita ilustrasikan aja ya, kita mendolimi barang-barang itu Bapak Ibu. Jenengan bensinnya telas, cemplungi teh. Ibu-ibu sampoan pakai Pertamax Bu. Goreng pakai sampo. Apa yang terjadi? Rusak semuanya Pak. Ini sebabnya apa? Apakah teh ini jelek? Mboten Pak. Apakah Pertamax itu buruk? Tidak. Yang jelek adalah kita yang mendolimi barang-barang itu. Jadi sebenarnya kerusakan, keburukan yang terjadi di sekitar kita itu sebenarnya adalah karena kedzaliman. Karena kita salah dalam meletakkan sikap, kita salah dalam meletakkan posisi. Ya sama seperti tadi itu, istri dibentak tapi bakul hiknya disenyumin. Ya, anak dimarahin, anak orang lain disopanin, orang tua disusahin, orang lain malah disenyumin gitu. Nah ini namanya kebolak-balik. Jangan sampai ini terjadi. Karena Islam datang itu mengajarkan keadilan, Islam datang itu untuk menghilangkan kedzaliman. Bapak Ibu, 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Ini ada masih banyak yang belum saya sampaikan. Ada ilustrasi lagi Bapak Ibu. Ini erat hubungannya dengan pemaafan, dengan indahnya saling memaafkan. Gini, memang kalau kita berbuat salah, solusinya adalah meminta maaf, kemudian tidak mengulangi kesalahan. Tetapi alangkah lebih baiknya sebelum berbuat salah, kita harus mencegah. Ya, kan al-wiqayatu khairum minal ilaj. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Ada cerita Bapak Ibu, ini cerita karangan saja ya. Ada Pak Tani itu punya banyak binatang Bapak Ibu. Kerbau ini kan kerjaannya bajak sawah. Dia di sawah, kerbau ini capek, masuk ke kandang ketemu dengan kambing. Dia ngeluh sama kambing. Aduh capek banget ya hari ini kerja dari pagi sampai sore. Oke, kata-katanya kita garis bawahi, capek banget ya hari ini kerja dari pagi sampai sore. Kambing mendengarkan. Habis itu kambing ini ketemu ayam Pak. Dia bilang sama ayam, "Tik, bitik, kebo kan lo Tik, ternyata protes sama petani Tik. Dia ternyata nggak cocok kerja di sini." Sudah berubah kan Pak? Berubah ini. Ayam ini Pak ketemu sama sapi. Sapi, ini kayaknya kerbau akan mengundurkan diri dari sawah ini. Oke. Sapi ini Bu ketemu sama monyet. Cerita sama monyet, apa yang sudah dia dengar? Monyet ini lapor sama Pak Tani. "Bos, kerbau mau kudeta Bos. Dia tidak mau kerja di sini, dia tidak suka, dia mau memberontak." Akhirnya apa? Pak Taninya nyembelih kebo Bu. Kerbaunya disembelih. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Seringkali masalah itu muncul bukan karena sesuatu itu bermasalah. Masalah itu muncul seringkali karena sikap kita, karena apa yang kita sampaikan. Apa yang kita dengar itu jangan sampai kemudian memunculkan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kita nanti harus meminta maaf. Ada pasangan muda baru menikah, gajinya masih pas-pasan 2,5 juta, istrinya menerima.
Anaknya umurnya baru 3 bulan, istrinya qanaah, suaminya bekerja dengan giat, tidak ada masalah Bapak Ibu. Tetapi dilalah tetangganya datang nanya, mbak bojomu kerjane nang di ngajar di SD Muhammadiyah, gajine piro mbak? Alhamdulillah bu cekap 2,5 juta. Astagfirullahaladzim, ngono ya cukup mbak, bojoku lho mbak gajine 20 yuto, iku wis tak pas-paske mbak. Bu, awalnya keluarga ini sakinah mawaddah rahmah karena kita masuk ngomong sesuatu yang tidak perlu, akhirnya ketika sorenya suami datang, istrinya pasang wadah kecut. Karena apa? Tonggoku 20 juta wae, iku pas-pasan. Lah aku cuma 2,5 juta. Jadi ingat, kesalahan-kesalahan yang muncul itu seringkali bukan karena ada kesalahan, tetapi karena kita menciptakan kesalahan-kesalahan itu. Maka dari itu, saya ulangi lagi dari awal, maaf itu adalah proses yang dilakukan dengan sengaja, sukarela, kemudian memberi efek perubahan. Baik itu perasaan, baik itu juga perilaku. Nah, maaf ini ada 2 teori. Yang pertama, konstantif. Maaf hanya sekedar teori saja, mengucapkan maaf, mengucapkannya dengan baik gitu. Ada juga maaf yang performatif. Ketika dia sudah meminta maaf, permintaan maaf ini akan mengubah sikapnya, akan mengubah perilaku dia. Ya kita seharusnya ada di yang kedua. Ya, selanjutnya ada salah paham dalam permaafan ini. 1, memaafkan berarti melupakan. 2, memaafkan adalah sifat yang lemah. 3, memaafkan itu berarti mengizinkan, membolehkan kesalahan yang dimaafkan. Selanjutnya alasannya, kenapa kita harus memaafkan? Pertama, justru dengan memaafkan kita akan terbebas dari beban kebencian. Yang kedua, dengan memaafkan kita akan terlepas dari luka. Ketiga, memaafkan itu justru menegaskan, menyadarkan kita bahwasanya kita adalah manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan untuk judul permaafan ini. Untuk dalilnya jenengan bisa cari banyak sekali dalil-dalilnya ya. Mazadallahu abdan bi'afin illa izzan. Ini sabdanya Kanjeng Nabi. Allah tidak akan menambahkan sesuatu bagi orang yang memberi maaf kecuali kemuliaan. Rasulullah juga nanti ngendikan laisas sadidu bisor'i. Ya, keperkasaan, kehebatan itu bukan karena gulat, bukan karena kita pinter bertarung. Tapi kehebatan itu adalah man yamliku nafsahu anil ghadab. Barang siapa yang bisa mengendalikan dirinya dari kemarahan. Ya. Sama juga ketika Ramadan begini kan doa kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak sekali Bapak Ibu dalilnya. Ya Allah, Engkau adalah Sang Maha Pengampun dan Engkau mencintai, menyukai pengampunan. Maka dari itu maafkanlah aku. Nah, sekarang Allah saja Maha Pengampun. Harusnya kita manusia juga bisa menjadi orang yang pemaaf. Wa'fu anhum wasfah. Ada banyak lagi dalil-dalil ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan pemaafan. Maka dari itu Bapak Ibu, poin utamanya adalah kita fahami dulu konsep maaf. Kita pahami dulu apa itu maaf. Jangan sampai nanti ini ketika Idul Fitri halal bihalal, maaf kita itu hanya sebatas lisan saja. Dan jangan bermental bebas, seolah-olah kalau sudah minta maaf dosanya terampuni, dosanya hilang, kita bebas untuk kemudian melakukan kesalahan. Ya. Tapi jangan juga kemudian kita menyimpan benci lama-lama. Ada pepatah itu mengatakan begini, membenci itu adalah
meminum racun dan kita berharap orang lain yang mati karena racun itu. Semakin kita lama-lama menyimpan dendam, semakin lama kita menyimpan benci, kita justru akan tersakiti, kita justru akan yang sakit lagi. Selanjutnya ini mumpung bulan puasa. Bulan puasa itu Bapak Ibu adalah waktu yang sangat tepat sekali untuk berintrospeksi bahwasanya puasa ini adalah latihan. Tujuannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat ya, tujuan puasa bukan haus, bukan lapar, tetapi tujuannya adalah bertakwa. Haus dan lapar itu hanya sarana. Model puasa kita, gaya puasa kita itu seringkali gaya ngempet. Subuh sampai maghrib kuat, bar maghrib kelihatan aslinya. Gorengan masuk, teh masuk, kolek masuk, seblak masuk, semuanya masuk. Padahal puasa itu menurut penelitian ya, sumu tasihu, puasa itu membuat kita menjadi orang yang sehat. Berpuasalah badanmu akan sehat. Jangan sampai prinsip-prinsip utama puasa ini justru dilanggar hanya karena gaya puasa kita yang salah. Jangan sampai setelah puasa, karena puasa Ramadan justru asam uratnya naik, justru kolesterolnya naik. Coba ibu-ibu introspeksi, di luar puasa uang belanjanya lebih banyak mana yang keluar ketika puasa atau di luar bulan puasa? Padahal puasa itu jatah makannya lebih sedikit daripada hari-hari yang biasa. Nah ini mari kita renungkan bersama-sama, puasa kita ini apakah sudah menuju pada ketakwaan atau puasa kita masih sebatas lapar dan haus saja. Saya kira demikian, sudah pukul 17.56. Maghribnya jam berapa Ustaz? Oh doa sekalian ya. Doa, setelah doa kemudian nanti doa berbuka. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum doa buka puasa deh ya, belum waktunya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitahu wa yassartahu ya Allah ya rabbal العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masih 3 menit lagi. Saya tutup dulu ya. Lebih baik saya akhiri dulu daripada pas saya akhiri jenengan gedebel dalam hati urung barbar gitu Pak gitu. Baik, saya ucapkan terima kasih atas undangan silaturahimnya. Semoga lain waktu kita bisa bersilaturahim lagi. Saya dosen di UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya juga mengajar di UMS dan juga di Universitas Aisyah Surakarta. Monggo yang putra-putrinya di UIN bisa silaturahim, bisa ketemu kalau memang butuh sesuatu yang didiskusikan. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.